Saudaraku, kita berjumpa lagi. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di bumi ini. Khususnya setelah kita memasuki revolusi kesadaran kedua. Revolusi yang menjadi bagian dari revolusi Indonesia lanjutan bersama-sama dengan revolusi ilmiah dan revolusi industri. Revolusi kesadaran kedua ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian di bumi ini. Kita hidup bersama-sama dengan makhluk hidup lain. Dan jangan lupa, bumi itu sendiri pun juga memerlukan perhatian dari kita. Bumi itu pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama, yang baik dari manusia. Walaupun bumi ini bukan makhluk hidup, tapi keselamatannya juga menjadi tanggung jawab manusia. Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara dengan tema berdamai dengan bumi, tempat hidup kita satu-satunya. Yang saya maksudkan adalah sampai sekarang bumi yang kita ketahui hanya satu ini. Disinilah kita hidup bersama-sama dengan makhluk hidup lain, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sampai suatu waktu nanti kita bisa menemukan bumi kedua, bumi ketiga, bumi keempat, dan selanjutnya. Hari itu kesadaran kita bisa berubah. Barangkali muncul nanti kesadaran ketiga, kesadaran keempat, dan seterusnya. Tapi sampai sekarang, inilah yang ada. Manusia bersama-sama makhluk hidup lain tinggal di bumi yang hanya satu ini, satu-satunya ini. Karena itu, mari kita pelihara bumi ini dengan baik. Saudaraku, revolusi kesadaran kedua menyadarkan kita bahwa kemakmuran manusia itu mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi. Eksploitasi yang berlebihan ini akhirnya mengakibatkan kemampuan regenerasi bumi tidak bisa mengikuti kerusakan bumi akibat eksploitasi yang berlebihan. Selain karena kemakmuran, kerusakan bumi juga diakibatkan oleh jumlah manusia yang terlalu banyak. Sekarang penduduk bumi ini 7,7 miliar pada tahun 2019. Dengan angka pertumbuhan 1% per tahun. Artinya, kalau angka pertumbuhan ini tetap, dalam 70 tahun, penduduk bumi akan berlipat dua. Saudaraku, dua kondisi tadi, yaitu kemakmuran manusia dan jumlah penduduk yang terlalu banyak, mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi. Dan eksploitasi yang berlebihan ini mengakibatkan juga banyaknya spesies yang punah. Kerusakan bumi yang berat, gangguan iklim global, pemanasan bumi, polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin mengatakan, karena tempat hidup kita satu-satunya bersama-sama dengan makhluk hidup lain ialah hanya bumi ini, belum ada yang lain, maka marilah kita pelihara bumi ini. Tema untuk memelihara bumi adalah berdamai dengan bumi. Bumi ini kita lakukan seolah-olah dia makhluk hidup yang minimal bisa merasakan, kalaupun tidak bisa berpikir. Minimal kita menyadari bahwa perlakuan yang tidak baik terhadap bumi akan membuat bumi itu sakit hati, kecewa, marah, dan bukan mustahil membalaskan kemarahannya kepada kita. Sekarang ini saya sampai kepada kesimpulan, jangan-jangan COVID-19 ini salah satu bentuk kemarahan bumi terhadap manusia. Sampai sekarang kita belum bisa menyelesaikannya.
Dan banyak pakar mengatakan virus corona penyebab COVID-19 ini akan selalu ada bersama kita. Akan selalu ada bersama kita. Oleh karena itu, kehidupan kita harus siap-siap berubah. Manusia harus terus-menerus menyiapkan vaksin menghadapi semua varian dari COVID-19. Setiap muncul COVID-19, muncul varian baru, kita buat vaksinnya. Begitu terus-menerus. Kita juga harus memperbanyak tenaga kesehatan, khususnya ahli paru-paru misalnya, yang akan merawat para pengidap COVID-19 ini. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita lebih cepat bahwa kita tidak punya pilihan lain. Kalau mau hidup sejahtera di bumi yang cuma satu ini, berdamailah dengan bumi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana caranya berdamai dengan bumi. Pertama, seperti apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, manusia harus membatasi jumlahnya. Harus membatasi jumlahnya. Menurut saya, angka 7,7 miliar pada tahun 2019 itu sudah terlalu banyak. Kita harus menguranginya. Kita tidak perlu membunuh manusia-manusia lain, manusia yang lemah atau yang bodoh atau yang miskin, hanya untuk mengurangi itu. Dengan meningkatkan usia perkawinan perempuan saja pun, jumlah manusia ini akan menurun. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan itu mengakibatkan angka kelahiran penduduk menurun. Dan akibatnya angka pertumbuhan penduduk menurun. Dan dengan demikian, maka kita bisa berharap 10-20 tahun ke depan penduduk bumi bukan bertambah banyak, tapi justru berkurang. Misalnya menjadi 6 miliar penduduk. Kalau 6 miliar terlalu banyak, barangkali perlu diturunkan menjadi 5 miliar, 4 miliar, 3 miliar, dan seterusnya. Dan itu tidak terlalu sulit. Upaya kita sederhana saja, menunda usia perkawinan pertama perempuan. Sekarang kita targetkan menunda sampai usia 25 tahun. Jadi perempuan hendaknya kawin yang pertama pada usia 25 tahun ke atas. Minimal 90% dari perempuan perkawinan pertama 25 tahun ke atas. Kalau itu terjadi di Indonesia misalnya, pertumbuhan penduduk akan turun menjadi 0% per tahun. Di level dunia, kalau itu terjadi juga pertumbuhan penduduk akan turun menjadi 0% per tahun. Kalau usia ini lebih tinggi lagi, bukan mustahil turun menjadi minus. Dan saya kira kita perlu juga suatu kali beberapa waktu ini minus, supaya penduduk bumi ini bisa menurun. Penduduk Indonesia misalnya sampai sekarang 270 juta, kelihatannya kita sudah kerepotan. Bagaimana kalau dengan 1,5% ini penduduk Indonesia akan berlipat dua dalam 50 tahun? Apa kita siap menghadapi penduduk Indonesia pada tahun 2070 sebanyak 540 juta? Saya kira kita tidak siap. Apalagi bumi itu sendiri yang paling merasakan penderitaannya akibat eksploitasi berlebih-lebihan. Oleh karena itu, barangkali kita juga membutuhkan turun bukan samanya sampai 0% per tahun, tapi barangkali sampai minus. Saudaraku, itu yang pertama. Kita menurunkan jumlah penduduk. Yang kedua, kita harus merubah pemikiran kita tentang kemakmuran itu sendiri. Kemakmuran ini, konsep kemakmuran harus kita ubah. Kemakmuran bukan hanya sekedar tumpukan harta dan dana, bukan hanya sekedar tumpukan hak milik, kekayaan, dan sebagainya. Kemakmuran adalah integrasi dari intelektualitas manusia yang bertambah tinggi, tanggung jawab manusia yang bertambah tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan bumi, dan juga terhadap upaya-upaya kita yang secara terus-menerus dan kerja keras memelihara bumi agar bumi ini tetap selamat, tetap lestari. Saudaraku, tampaknya tidak begitu sulit.
Dan memang tidak sulit. Kalau manusia mau berdamai, hidup damai bersama-sama makhluk hidup lainnya di bumi yang cuma satu ini. Dan hidup damai di bumi yang satu ini dasarnya adalah persaudaraan segala ciptaan. Persaudaraan manusia dengan makhluk hidup lain dan juga dengan bumi itu sendiri harus kita jadikan dasar kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan kenegaraan. Juga dalam kehidupan global bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Saudaraku, itulah bagian akhir dari pembicaraan kita hari ini. Mari kita berdamai dengan bumi ini dengan segala isinya. Perdamaian tersebut dibangun di atas dasar persaudaraan segala ciptaan, persaudaraan dengan bumi, dan seterusnya. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi pada hari-hari mendatang.